Tempat bertemu kiranya rasa si anak darah. Pengimbasan memuji membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Yang selanjutnya kita lanjutkan yaitu kepada Bapak Haji Ali Mansur SAG untuk menyampaikan pengimbasan tentang CGP. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SD 003 Bintong dari Pasar Desa dan dengan kami di bulan itu baiklah, langsung saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa yang pertama kami sampaikan terkait dengan penugasan pada modul budaya pendidikan. Bagaimana kami harus membahaskan selama belajar dari kurang lebih sekitar Oktober, November, Desember. Kami belajar yang pertama dalam modul itu tentang pemikiran dan dewasa. Dan saya yakin bahwa itu sudah mengenali semua. Kita harus memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Kita kemarin sudah apa itu mendidik, apa itu mengajar. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan hukum dan menyeluruh kebutuhan murid. Kemudian yang keempat, mendidik dan melatih berdasar budi pekerti. Bahwa kita semua tidak ada cukup kognitif, kecerdasan, pengetahuan dan sebagainya, tapi bagaimana kecerdasan budi pekerti anak-anak kita. Kemudian pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Itu tujuan dari pada pendidikan kita. Inilah filosofi dari pemikiran dan dewasa. Dan kemudian Bapak pendidik kita yang menjadi pemungkan sampai sekarang itu Mulyadayani, diawali dengan Ingarto Pulodo Iman Yoman Munikarto Tuduri Handayani. Apa siapa hafal itu? Nah, karena beliau asli orang Jawa, kalau saya orang Bulayu. Ingarto Pulodo Iman Yoman Munikarto Tuduri Handayani. Ya, bagaimana ketika ada di depan, beri contoh, di tengah, berikan semangat. Dan ketika kita ada di posisi belakang, tentu kita harus untuk mendorong semangat belajar anak. Inilah yang pertama. Kemudian belajar yang kedua, tentang nilai diri kita dan apalagi sekolahnya adalah pembelajaran. Pertama, mandiri. Yang itu mandiri. Anak-anak kita pun bagaimana menjadi anak yang mandiri. Kemudian perspektif terkait dengan bagaimana mandiri, baik memiliki kemandirian, kaitannya dengan pengetahuan atau kompetensi dan sebagainya. Kita harus refleksi masa yang kita sampaikan ke anak-anak sesuai dengan apa pada zaman sekarang ini. Tentu kita semua kita itu pada zaman digital, itu pada zaman coaching,
yang sangat sangat Selain itu juga kepada kamu memiliki tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan itu sama berkaitan dengan makhluk yang lain, dengan tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kita semua menyadari dan kita senantiasa memiliki tanggung jawab dan kita senantiasa mengalami. Kemudian disiplin mesti diperlukan karena penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberikan sokongan tanpa ancaman maupun hukuman. Tidak ada rasa ada satu pulang sekolah kemudian itu menentukan semuanya ini ataupun ancaman apa lagi ya tentu hukuman dan sifatnya tidak diterapkan. Kemudian ini menyusun kesepakatan konsekuensi bersama sehingga terbangun komunikasi yang efektif tanggung jawab dan pribadi. Dengan adanya kesepakatan konsekuensi bersama ini membantu guru dan anak dalam sehingga kegiatan menjadi lebih efektif. Dan nilai-nilai positif itu atau disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan inilah yang ada pada profil pelajar Islam. Dan alhamdulillah sudah kita terapkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian bentuklah keyakinan kelas. Terkait dengan salah satu daripada budaya positif yang banyak itu adalah keyakinan kelas. Kita semua memiliki kesepakatan atau keyakinan, bahasanya sama, kesepakatan atau keyakinan kelas, sosialisasi disiplin positif kesepakatan kelas serta konsekuensi bersama kepada rekan guru serta membuat kesepakatan kelas bersama anak didik. Tentu kita semua kaitan dengan sama guru ketika upacara, ketika kegiatan-kegiatan kaitannya dengan yang ada di lapangan secara bersama, mungkin ekskul pramuka, mungkin terkait dengan P5 yang melibatkan kelas 1 dengan 2 atau 3 dengan 4 atau 5 dengan 6 nantinya. Nah, bagaimana kita yang ada di kelas? Kita mulai apa sih yang diinginkan? Tentu kalau konsekuensi di dalam kaitannya dengan disiplin positif. Kata ibu-ibu nih, rumahku adalah surgaku. Pasti menginginkan suaminya ramah, anak-anak
tempatnya ramah, semua tertata rapi. Itu rumah tangga kita. Nah, di kelas kita sama, kita tanamkan kepada anak-anak. Jangan sampai tidak adil. Begitu si meja sekolah coret-coret, yang di rumah nggak pernah berani coret-coret. Itu nggak adil. Jadi anak-anak kita tanamkan. Yang kita inginkan sekolah kelas kita ini bagaimana? Kadang-kadang sedih juga masuk kelas. Kok mejanya dipitek-pitek? Coba kalau ditanya, mejamu di rumah dipitek itu gimana? Balik aja, pasti mati betul. Itu yang terjadi. Jadi ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang harus ditanamkan. Maka ini caranya seperti ini, seperti yang mungkin kelas 4 sudah praktekkan, sudah ditanamkan, ada kelas 1 juga. Dan bagaimana apa yang diingat anak-anak menempel. Mungkin supaya di kelasnya tidak ada yang saling beli, tidak ada yang saling mencuri, tidak ada yang ini, sesuai dengan pikiran anak kita. Setelah ada mereka nempel, nah nantilah kita bikin glosarium atau konklusi apa kesimpulannya, kesepakatan yang dibuatnya, sehingga tidak perlu banyak-banyak. Yang intinya sama ya, jangan disemakan. Tapi yang jelas anak-anak kita pasti menempel gambar kesepakatan kelas secara bersama-sama dan keinginan bersama. Sehingga ketika kita sudah menanamkan ini, apa yang ada di dalam sekolah ya, terkait dengan tertib ketika belajar, ketika kerjasama, atau ketika menyapu, atau berbagi tiket, tugas dan sebagainya, anak-anak kita bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Kalau nggak tiket, lampu dicuri, lampu dicari, sehingga anak-anak nanti ditanya. Nah inilah kaitannya dengan keyakinan kelas dan kita semua ingin disiplin di dalam kehidupan kelas. Dan kebutuhan dasar tadi disampaikan bahwa kita memiliki kebutuhan sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, terutama anak-anak kita. Anak kita pasti ingin bagaimana supaya memiliki kebutuhan tentang hidup, cinta dan kasih sayang, punya kebebasan, punya kesenangan, punya kekuasaan, punya kebutuhan manusia. Permasalahan kita maunya apa? Pengennya bebas saja, diterangkan sakar diri gimana? Pengennya kesenangan, kalau boleh melaku terus ya. Kakek-kakek gimana nih? Tapi kalau kita memiliki kesepakatan, maka kebutuhan dasar ini bagaimana itu boleh ada tempatnya. Boleh nak laku-laku di rumah. Boleh nak silakan nak punya kesenangan ini, bakat dan sebagainya nanti kita paham. Belajar sambil kampung dan trik. Apa itu nak? Ternyata bulan itu. Tolong bolanya. Dan demikian itu kebebasan ini harus diberi disesuaikan keyakinan atau apa yang ada di dalam. Kemudian kita posisi kontrol tadi disampaikan juga. Dan bagaimana kita memiliki posisi kontrol apakah kita itu mendukung. Kemudian apakah kita ini orang yang bisa membuat rasa bersalah murid, atau kita posisikan kita sebagai teman, atau sebagai pengawas, atau sebagai manajer. Ya, kalau boleh memilih pasti jadi manajer. Tapi untuk menuju tahap menjadi manajer, tentu kita semua harus memahami bagaimana supaya kita ini sampai kepada posisi manajer. Dari tindakan, kalau pemimpin itu marah-marah, kemudian biasa memberi menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, itu pemukul. Kemudian kalau tindakan membuat rasa bersalah, diamkan, masih membuat rasa bersalah. Kemudian kalau masih kita teman, ya kita sedang membuat kemakluman. Kemudian posisi sebagai pengawas, mengantung kata. Kalau manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Dan bukan pelaksana. Ini kalau versi manajer. Kemudian kalau bagaimana bos kultur terkait dengan perkataan. Kalau kamu itu biasanya seperti itu. Bapak ibu akan akan muncul maka pokoknya kalau kultur kami lari nanti semua kali muter lapangan. Jadi kemudian kalau pembuatan bersalah, bapak ibu bersewa sama kamu. Kalau orang tua tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu kan. Kemudian kalau sebagai teman, lakukan dengan bapak ibu. Ayo. Kemudian pengawas, kamu sudah tahu aturan kan? Nah, sebagai manajer, apa
Itulah. Ini kalau sudah siap manajer akan bisa. Kemudian apa akibatnya? Kalau menghukum, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Alah, sedikit-sedikit aku tutup, malah tambah kadang-kadang dendam. Nah itu membuat orang bersama, murid merasa murid. Ya kalau dia merasa murid bodoh atau nakal. Ya. Kemudian kalau bagaimana bos teman? Ya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Kemudian pengawas, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Kemudian apa akibatnya sebagai manajer? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Ini akibatnya daripada anak ketika sudah ditanya bertanya buat kesepakatan. Kemudian apa sebenarnya harapanmu? Pasti pertanyaan lagi, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Kemudian pola perilaku juga sama. Disiplin diri dari dalam atau intrinsik rasanya. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik dari dalam, ada motivasi dari dalam, sehingga anak itu merasa dan dirinya, sehingga bagaimana ketika kita posisikan sebagai manajer, maka disiplin dari dalam diri itu akan terus terpacu karena apa? Memang ada dalam diri, bukan pengaruh yang lain. Kemudian motivasi yang berkembang, tentu motivasi yang sifatnya intrinsik. Kalau yang dari 4, penghukum, rasa bersalah, teman, pengawas, ini ekstrinsik. Artinya masih ada hubungannya dengan posisi motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Nah ini 5 pos kontrol yang mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hebat bisa menjadi manajer. Ya, amin. Kita teruskan. Kemudian salah satu daripada cara untuk supaya kita membuahkan budaya positif dari posisi-posisi yang ada tadi, ada namanya segitiga restitusi, validasi identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini tidak ada contohnya. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Diawali dengan validasi identitas. Ya. Kemudian setelah validasi identitas, ya, kita menanyakan keyakinan, ya, tindakan yang salah. Ya. Kemudian kaitannya dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan kita perjelas. Nah, ini menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Di mana kita semua ketika ada suatu persoalan, kita menginginkan menstabilkan identitas. Ya, terbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Makanya sih ada anak main bola di tengah kelas mamanya. Ya. Coba kita bicara dengan hati yang dalam, kemudian kita mengatakan, saya dulu juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini terkait dengan menstabilkan identitas suatu kesalahannya. Nah, validasi dari perkataan yang ini, ya, kita memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan ini yang lebih buruk daripada ini, atau kamu pasti mempunyai alasan-alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya kelas atau keluarga dengan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kelas kita yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari ketiga cara inilah yang disebut dengan segitiga restitusi, untuk menciptakan budaya positif yang sehingga dari segitiga restitusi ini akan membuahkan posisi kita sebagai manajer, atau akan menjadikan anak kita ini, dan ketika melakukan suatu kesalahan, maka anak kita akan
menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini kaitannya dengan budaya positif yang kami pelajari di dalam modul 1. Ya, tentu bagi Bapak Ibu ada tanggapan atau ada hal yang ingin disampaikan, kami silakan. Namanya kita belajar. Ya. Jadi ini kaitannya dengan budaya positif. Yang intinya semua orang ingin semua ada dalam lingkungan yang positif, termasuk perkataan, perbuatan, dan seluruhnya. Ya tentu kita awali dengan diri kita, makanya kita di posisi kotor kita, bagaimana kita memposisikan posisi kita menjadi posisi yang menjadi manajer lagi, bukan menjadi pemukul. Kalau pemukul tingkatan yang pertama, ya. Membuat rasa bersalah, teman, pengawas, manajer, inilah motivasi yang membuahkan berbagai intrinsik. Mungkin anak-anak kita nanti kalau sudah lulus, ya, dia akan selalu ingat, dulu saya pernah salah, tapi kemudian saya dipanggil ke kantor sama guru, kemudian saya diajak cerita, kemudian saya dikasih motivasi, kemudian saya diberikan solusi, itu, dan saya tidak dipermalukan di depan anak-anak, dan saya tidak dihukum seperti hukuman yang lain, dan itu akan selalu diingat, bahkan terus menjadi sesuatu yang disebut motivasi intrinsik, ya, atau disiplin dari dalam diri. Mungkin ini terkait dengan budaya positif yang kami sampaikan, yang mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa dimulai dari yang biasa. Pertama, bentuk keyakinan kelas yang sudah alhamdulillah, tinggal bagaimana kita meyakinkan. Setelah keyakinan kelas dibuat, bagaimana kita semua menginginkan posisi kita, kemudian bisa menyelesaikan masalah seperti yang ada dalam segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada tanggapan silakan, karena kita ingin ya. Penjelasan Pak Ali tadi, kami sebenarnya ya istilahnya gini Pak, kita ini sudah menjadi guru seperti Buya tadi sudah 31 tahun. Sudah Pak Bu? 32 tahun. Kalau saya berarti 29 tahun, dan teman-teman yang lain pun juga ada seperti itu. Mungkin dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, itu mungkin sebagian sudah dilakukan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa yang kita pelajari ini bukan berarti kita harus mengikuti, atau maksudnya gini, bukan berarti kita harus sepenuhnya untuk mengikuti apa yang di sini. Guru itu punya trik, ya, punya trik ya. Artinya Dari berbagai daerah, dari berbagai kota, tanpa dulu kekerasan dari seorang ibu, berarti kita nggak bisa berhasil, ya Pak ya. Kita rasakan itu. Saya sendiri Pak dulu. Kalau saya dulu nggak bisa kali-kali, mesti rotan itu ada berapa biji itu ada melekas di kaki saya. Makanya justru karena itu ingatan kita itu sampai sekarang itu ada sekarang itu Pak. Nah, kalau sekarang Pak, ya boleh dikatakan kalau di Indonesia sekarang ini di negara mana, beberapa negara yang ada di dunia ini, boleh dikatakan itu negara kita ini memang sangat terbelakang dengan pendidikannya. Kenapa Pak? Kenapa saya katakan itu? Bukan istilahnya kalau kita memantau, tanpa daripada ada sekarang ini adalah motivasi daripada guru, tanpa ada umpamanya. Contohnya lah, kekerasan itu kalau memang kekerasan itu tidak melukai daripada si anak, bagi saya sebagai pribadi kurasa guru itu tidak masalah. Sekarang ini yang tinggal sekarang ini Pak, terkadang kita guru ini menggendong anak, orang tua itu mengadu dengan pimpinan kita atau kepala sekolah kita. Ini sebenarnya boleh ditanggapi, tetapi janganlah di depan orang tua seolah-olah anak itu yang bersalah itu didukung itu sehingga kita yang menjadi salah. Itu yang salah. Yang intinya saya sudah pernah mengalami itu Pak. Tapi ya, kalau sekarang ini kan banyak kita sekarang ini memang iya, kalau orang tua sekarang ini
banyak mata-matanya dengan guru sekarang ini. Memang di sini kita harus waspada sekarang itu untuk mengasasi bagaimana dengan keadaan murid kita yang sekarang ini ya Pak ya.